Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riznia Nurfadila dengan NIM 2017101166. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memahami kekuatan dan kelemahan diri. Manusia sebagai makhluk individu artinya antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya berbeda. Tidak ada yang sama walau kembar meskipun tetap memiliki perbedaan. Manusia sebagai makhluk sosial artinya ia tidak bisa sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Artinya manusia itu unik. Setiap manusia hendaknya memahami keunikannya. Coba kita bayangkan betapa banyaknya jumlah penduduk dunia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ini. Itu semua tidak ada yang sama. Masing-masing mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Manusia terdiri atas jasmani dan rohani. Jasmani bersifat fisik, yaitu badan yang tampak oleh mata lahir kita, dan rohani bersifat non-fisik atau abstrak, tidak kelihatan oleh mata lahir kita. Setiap orang mempunyai ciri-ciri fisik maupun non-fisik. Untuk hal tersebut, kadang-kadang kita menyadarinya, kadang juga kurang menyadarinya. Sebaiknya kita bukan saja menyadari ciri-ciri yang dimaksud, tetapi juga memahaminya. Karena dengan memahami keduanya, berarti kita memahami modal yang ada pada diri kita. Untuk dapat dilihat ciri-ciri fisik, kita bisa langsung melihatnya di depan cermin atau mengamati dan mengukur badan kita seperti tinggi dan berat badan, warna kulit, dan bentuk muka, mata, hidung, telinga, bibir, leher, kaki, tangan, dada, pinggang, serta pinggul. Ukuran baju dan ukuran sepatu juga bisa membantu menggambarkan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri non-fisik tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata, tetapi memerlukan pemahaman baik pemahaman diri secara langsung oleh kita sendiri maupun pemahaman melalui penilaian orang lain. Antara lain sifat diri, bakat, minat, hobi, potensi, dan kemampuan. Sifat diri adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir dan cenderung menetap, walaupun demikian bisa berubah kalau kita berusaha merubahnya. Sifat diri ada dua macam, yaitu sifat diri yang positif dan sifat diri yang negatif. Sifat diri positif artinya kebiasaan orang baik. Contohnya, sabar, jujur, ramah, rendah hati, hemat, tidak kikir, tegas, dan terbuka apa adanya. Periang, tekun, teliti, cermat, dan lain-lain. Sifat diri yang negatif artinya kebiasaan yang tidak baik. Contohnya, pemarah, sombong, boros, kikir, malas, iri, dan lain sebagainya. Setiap manusia mempunyai sifat diri yang positif dan negatif. Kita harus memahami sifat-sifat kita, baik yang positif maupun yang negatif. Sebaiknya, sifat diri kita yang positif dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari supaya lebih bermanfaat, dan sifat diri kita yang negatif diperbaiki atau diperkecil resikonya, supaya tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Bakat ialah anugerah Tuhan yang Maha Esa, berupa kemampuan dasar yang masih terpendam yang dibawa sejak manusia lahir di dunia. Bakat masih berupa bibit atau bahan yang akan berkembang apabila didukung oleh lingkungan. Tuhan menganugerahkan bakat kepada seseorang dilengkapi dengan minat. Minat adalah kecenderungan seseorang untuk rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Bagaimana caranya kita mengetahui bakat, minat, dan kemampuan yang ada di dalam diri kita? Jawabannya yaitu dengan memahami diri. Pemahaman diri adalah suatu proses memahami diri sendiri tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Melihat bakat dan minat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita tidak bisa dengan teropong atau kaca pembesar, tetapi harus dengan pemahaman diri. Biasanya yang kita pahami lebih dulu adalah minat. Kita suka di bidang apa, tentang apa, melakukannya bagaimana. Setelah diketahui lalu coba dilatih terus digunakan
berulang-ulang dengan sabar dan tekun sehingga hasilnya kelihatan. Kalau Anda berbakat dalam bidang itu, Anda akan merasa senang dalam hal tersebut. Menjajaki banyak bakat memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Semakin banyak dan sering dilatih, bakat kita akan lebih cepat tampak. Bakat kita akan tampak melalui beberapa tahapan, mula-mula berupa potensi. Kalau hal ini dilatih terus dan mendapatkan dukungan dari lingkungan, maka akan muncul menjadi kemampuan yang dioptimalkan lagi akan menjadi prestasi. Keadaan fisik dan hal-hal yang termasuk kekuatan non-fisik adalah merupakan modal dasar dari kita untuk mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan, dan prestasi. Hal-hal yang termasuk kelemahan non-fisik perlu diperbaiki agar tidak menghambat segala sesuatu yang mendukung tersalurnya segala kelebihan yang dimiliki oleh seseorang pada umumnya, sel, ruh, siswa pada khususnya.